Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal video yang kemarin saya upload, tapi ternyata isinya nggak kelihatan ya. Jadi hanya teksnya aja, hanya suaranya aja, tapi nggak ada penjelasan gambarnya. Jadi videonya saya ulang lagi. Ya, judulnya adalah printer A3. Buat teman-teman yang lagi cari printer A3 yang harganya paling terjangkau saat ini, ya, harga paling terjangkau dan murah saat ini di bulan November 2021. Oke, jadi kalau teman-teman lagi cari printer A3 dengan harga yang murah, teman-teman saya kasih tahu tipenya apa aja. Tapi kembali lagi ya, nanti saya juga ceritain atau kasih tahu kebutuhan cetaknya tergantung dari pengguna masing-masing. Oke, sekarang kita coba lihat. Printer A3 yang saya dapat informasi adalah sebagai berikut. Kita punya 4 merek di Indonesia, yaitu Brother, Epson, Canon, dan juga HP. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah si HP 7720 ya, atau 7730. Ini dia. Nah, tapi kita juga lihat kompetitor atau saingannya seperti apa. Karena si printer HP 7720 ini dia print scan copy, jadi multifungsi. Sedangkan untuk kompetitor atau merek-merek lain seperti Canon IX6770 dan Epson L1300 atau Brother T4000DW, ini adalah printer A3 tapi dia hanya print only, ya, print only, bukan multifunction. Nah, kalau yang multifungsi itu kompetitornya adalah si Epson L14150 atau Epson L15150 atau si Brother T4500DW. Ya, si Canon tidak punya printer A3 yang scan copy, dia hanya punya yang print only. Ya, jadi kalau misalnya kita akan bandingkan, kita coba lihat dulu aja nggak apa-apa, supaya teman-teman punya gambaran. Ini adalah printer A3 dan juga printernya ini adalah printer inkjet. Ya, kita bicara printer inkjet bukan printer laser. Dan kita akan bahas satu persatu. Bener nggak sih saat ini yang paling murah, yang terjangkau tuh yang mana harganya? Ya, kalau teman-teman yang masih awam, bingung mau cari printer A3, begitu banyak merek, begitu banyak tipe, nggak tahu tipenya yang mana, sekarang saya kasih tahu. Oke, sekarang kita akan coba masuk, lihat harga langsung, ini tanggal 23 November 2021, jadi harganya adalah up to date. Ya, kita masuk dulu di HP 7720. Ini tipenya adalah HP OfficeJet 7720, ya. Nah, harganya itu di 3,5 juta, ya, 3,5 jutaan. Di sini kita lihat 3,5, 3,4, 3,5, 3,5. Ini kurang lebih berarti harganya si HP ini 3,5 jutaan. Oke, 3,5 jutaan. Nah, untuk si HP 7730 ini sama ya, fiturnya sama, cuma bedanya kalau HP 7730 teman-teman bisa perhatiin di sini dia double tray. Ya, paper tray-nya ada 2. Jadi dia bisa muat 250 kali 2, 500 lembar. Itu aja perbedaannya. Harganya kurang lebih di sekitar 3,6 juta, ya, 3,6 juta, 3,6 juta kurang lebih, ya. Jadi kurang lebih harganya 3,5 sampai dengan 3,7 dah, saya tulisnya segitu. Nah, sekarang kita coba lihat juga perbandingannya dengan merek lain. Oke, sekarang kita coba lihat si Canon. Canon mana ya? Tadi saya udah cek Canon. Ini dia, Canon IX6770. Ini adalah printer A3 dari Canon, tapi dia hanya print only. Harganya teman-teman bisa cek kurang lebih sekitar 3,3 juta. 3,3 juta, tapi dia print only. Jadi, kalau dibandingkan dengan printer yang multifunction, berarti harga printer ini mahal. Ya, kita bisa lihat di sini 3,3 atau 3,4 juta. Sampai dengan 3,5 juta deh. 3,4 jutaan. Oke, ini si Canon IX6770. Nah, sekarang kita lihat lagi si Epson L1300, ya. Epson L1300 ini juga printer A3, tapi dia hanya print only. Teman-teman bisa lihat harganya 9 jutaan, ya, 9 jutaan, 8,9, 9 jutaan, kurang lebih berarti sekitar 9 jutaan. Mahal ya, karena sebelum pandemi atau harga pada posisi normal untuk Epson L1300 ini harganya tuh kurang lebih sekitar 6,8 sampai 6,9. Kalaupun naik itu saya rasa hanya sekitar 7 sampai 7,3 juta. Tapi sekarang gara-gara nggak ada barang harga 9 jutaan untuk yang print only.
Oke, sekarang kita lihat lagi si Brother T4000 DW ya. Kita masuk di sini. Brother T4000 DW. Nah, ini harganya 6 jutaan. Ya, ada yang 6 juta 6,8, ada yang 6,2. Ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri, kurang lebih harganya sekitar 6,3 jutaan lah, 6,3 jutaan. Ya, untuk Brother T4000 DW 6,3. Tapi dia juga sama, hanya untuk fiturnya print only, ya, nggak bisa multifunction. Oke, sekarang kita akan masuk ke Epson L14150. Epson L14150 ini yang fiturnya adalah print scan copy, ya, jadi sama nih multifunction. L14150 kita lihat di sini, harganya itu di sekitar 7,5 juta, ya. Ini kalau yang 1,8 nih ngaco, nanti teman-teman lihat aja, ini pasti spam atau mungkin dia juga scam ya, jadi bukan yang original atau bukan yang jualan printer, karena harganya ini benar-benar nggak sesuai. Yang sesuai itu adalah sekitar 7,5 jutaan ya, ini 7,5. Nanti teman-teman juga bisa lihat ya ratingnya yang udah pernah terjual, jadi kelihatan nih harga pasaran 7,5 juta, ada yang jual 9,7, ini juga kemahalan, tapi kurang lebih harganya setahu saya sekitar 7,5 jutaan untuk si Epson L14150. Oke, jadi kita masukin di sini sekitar 7,5 juta. Nanti harga teman-teman bisa cek lagi ya. Untuk satunya lagi adalah si Brother T4500DW. Kita lihat di sini tadi T4500DW. Brother T4500DW ini yang print scan copy ya, print scan copy dia juga sama A3. Nah, ini harganya kurang lebih di sekitar 10 sampai 11 juta. 10 jutaan, 10.750, 10 jutaan. Ya, ini kurang lebih berarti di 10 sampai dengan 11 jutaan. Nah, kalau Epson L15150, kita coba lihat aja nggak apa-apa. Ini beberapa tipe printer A3, jadi teman-teman bisa punya banyak pilihan. Epson L15150 itu harganya di sekitar 12 juta sampai 13 jutaan. Ya, 12 juta sampai 13 jutaan. Oke, 12 jutaan sampai 13 jutaan. 12 jutaan sampai 13 jutaan. Oke, nah rangkumannya dari sini kita udah bisa lihat kalau si HP ini yang paling terjangkau ya. Dia bisa print scan copy multifunction, harga 3,5 sampai 3,7. Yang lainnya itu kalau yang sama-sama multifunction itu minimal udah 2 kali lipat, 7,5 juta, 12 juta, 10 jutaan ya. Kalau yang print only ini juga harganya aja 3,4 jutaan. Ya, ini apalagi 9 jutaan, ini juga 6,3 jutaan. Jadi sebenarnya yang paling murah menurut saya untuk saat ini adalah si HP OfficeJet 7720 ya. Oke, jadi udah tahu nih sekarang yang paling murah ini. Tapi teman-teman juga harus perhatian ya, perhatian banget. Cek kebutuhan cetak dan juga budget. Kebutuhan cetak itu artinya gimana? Nah, teman-teman harus tahu nih, kalau teman-teman mau pakai printer si HP ini dia bukan inktank, non inktank ya, artinya ini printer bukan sistem inktank, dia masih pakai cartridge. Cartridge tintanya 4 warna seperti ini ya. Ini saya buka di sini HP 77. Nah, ini HP 7730 sama dengan 7720. Nah, teman-teman bisa lihat ini cartridge tintanya 4 warna ya, cyan, magenta, yellow dan black. Ini satu set. Cartridge-nya 4 itu kurang lebih sekitar 1,5 juta. Ya, untuk 4 cartridge ini. Jadi teman-teman jangan juga kalau misalnya sekarang kebutuhan cetaknya itu memang untuk perusahaan, untuk percetakan atau misalnya yang nyetaknya banyak, intensif lah penggunaannya. Nah, teman-teman harus teman-teman harus cek berapa biaya cetaknya atau berapa harga cartridge-nya dan berapa biaya cetak per lembarnya. Jangan nanti udah beli printernya, tapi begitu beli cartridge tintanya langsung bingung ya, terus baru mikir bisa nggak direfill. Ternyata direfill nggak bisa nggak dimodif-modif, ternyata juga kalau dimodif mahal, baru nyesel di belakang, ya akhirnya apa? Salahin printernya atau printernya mau dijual, karena apa? Nggak tahan beli cartridge tintanya satu set 1,5 juta. Ya, nah ini balik lagi, kebutuhan cetak dan juga budgetnya. Tapi kalau sekarang kita bilang, nih HP harga 3,5 atau 3,7 juta. Ada nggak yang sistemnya pakai inktank? Oke, kita kasih yang pakai inktank, harga 7,5 juta, si Epson
14150 nih misalnya nih. Ya, kita buka lagi nih, L14150. Yang speknya sama tapi mau irit. Tapi begitu dikasih lihat harganya 7,5 juta atau 7,7 juta, minggir alias mikir lagi. Aduh, mahal banget. Saya nggak butuh juga printer yang harga 7,5 juta, maunya cari yang 3 juta, 3 juta atau 3,5 juta. Nah, ini kembali lagi, masing-masing punya pilihan, punya budget. Jangan nanti kalau udah salah beli, malah disalahin printernya. Ya, bukan salah printer, yang salah tuh yang milih printernya. Kenapa pilihnya printer yang lebih murah, tapi biaya operasionalnya pasti akan lebih mahal. Tapi kalau memang ternyata kebutuhan cetaknya itu cuma buat cetak teks, dokumen, surat-surat, ya pakai ini, HP 7720 3,5 juta ini masih oke. Kenapa? Karena kalau kita beli cartridge tintanya ini 1,5 juta, ya 1,5 juta, dia bisa cetak sampai sekitar 1000 sampai 2000 lembar. Ini masih tergolong irit kalau kita cetaknya dokumen teks, ya tulisan. Tapi kalau teman-teman buat usaha cetak gambar, warna-warni, bikin presentasi, cetak foto, udah pasti jebol, udah pasti boncos, nggak cocok. Ya, jadi kembali lagi ke budget dan penggunaannya masing-masing. Dan juga harus ngerti kalau misalnya kita pakai printernya Inktank, misalnya si Epson, memang harga mahal di depan 7,5 juta, tapi biaya cetak operasionalnya murah. Ya, seringkali adalah kita begitu dikasih harga 7,5 juta minggir, nggak mau langsung, aduh nggak mau deh beli yang mahal-mahal. Tapi juga jangan salah, kalau beli yang 3,5 juta, ternyata mau ngeprintnya banyak dan pikirannya tuh nanti gampang deh, bisa direfill lah, bisa diapa-apain lah, cartridge tinta urusan belakangan. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena nanti begitu sadar kalau ternyata susah atau mahal direfill, malah nyalain printernya. Nah, itu yang saya tekankan supaya teman-teman jangan salah pilih printer, ya. Jadi kembali lagi sekarang, budget yang paling murah memang betul si HP 3,5 sampai 3,7 juta, tapi ini bukan Inktank system, jadi sesuaikan dengan kebutuhan cetak. Kalau memang kebutuhan cetaknya cuma dokumen, teks, office use, oke, kita bisa pakai ini, karena dengan selisih 7,5 juta dengan 3,5 juta ini, yang hampir 50%, kita beli tintanya ini 1,5 juta satu set, ini juga mungkin kita bisa cetak 2000 lembar, kalau kita beli 2 set aja itu sekitar hampir 3 juta. Nah, mungkin kita nggak akan cetak sebanyak atau seboros kalau misalnya kita menggunakan printer Inktank. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau memang kita nggak ngeprintnya banyak, kita juga nggak perlu beli printer yang harganya sampai 7,5 juta. Jadi kembali lagi ke masing-masing punya kebutuhan cetak dan juga kembali lagi ke budget. Ya, biar nggak salah milih, biar nggak salah nanti di belakang malah ngomel, malah printernya mau dijual, malah nyesel, malah bingung. Ya, jadi perhatiin supaya teman-teman jelas dan nggak salah pilih printer. Oke, itu aja yang saya mau share, karena semua printer itu ada marketnya, ada penggunanya masing-masing. Nggak semua orang butuh printer Inktank, ya harga 7,5 juta juga pada mikir sayang, nggak perlu beli harga sampai mahal begini, 7,5 juta. Tapi ada juga yang hanya butuh printer A3 untuk cetak-cetak dengan harga 3,5 juta. Ya, jadi kembali lagi pilihan kembali ke masing-masing dan juga budget, ya. Jadi jangan salahin si printer. Tapi mikir dulu, berhitung dulu, cari tahu dulu kebutuhannya apa, supaya teman-teman jangan salah pilih printer. Oke, itu aja yang saya mau share. Kalau teman-teman ada informasi printer A3 yang memang harganya juga terjangkau, silakan ya, karena ini aja yang saya tahu. Tapi kalau ada informasi lain, silakan di-share supaya kita juga sama-sama belajar. Oke, supaya channel ini tetap berjalan, saya minta supaya kalau ada iklan di depan, di tengah, atau di belakang, jangan di-skip, ya, jadi biarinin aja jalan. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.